mulai dari pertanyaan deh. Siap? Pembukaan nggak? Ya, nanti ada. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi ya, ya, wabarakatuh. ya, ya. Boleh, boleh. Salam. Enggak. Oke. Salam. Eh, salam 5 menit deh. Udah. Oke, mari kita mulai. Oke? Baiklah. Gini, cuy. Gue mau mulai dari... ini, pernyataan dari Pak Luhut, cuy. Pernyataan Pak Luhut yang bilang katanya, ini beneran ini ya, beneran ada gitu pernyataannya dari CNN, dari Tempo, yang menyatakan bahwa pemilu 2024 itu terlalu buru-buru dilaksanakan. Sementara kita sendiri tahu kalau misalnya 2024 tuh bukan karena terlalu buru-buru atau apa ya, cuman emang udah waktunya gitu. Gimana menurut lo? Ya sebelumnya saya ingin menyapa para audiens dari podcast Sotoy Logi yang ada di tempatnya masing-masing. Halo semua, selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan bagi teman-teman semua yang menjalankan. Kalau yang kawan jalanin gimana? Mari saling menghormati. Iya, terkait apa tuh men tadi? Yang Iya, itu. pernyataannya Pernyataan, si Luhut ya? iya. Padahal dia sendiri adalah seorang menteri itu kayak apa ya, menurut lo itu gimmick atau apa atau gimana, atau memang pengen banget gitu loh diperpanjang? Kalau gue justru malah keinget ini sih, perkataannya siapa ya? Pokoknya di DDIP pernah dengar tuh Pak Ari Ganjar pernah bilang, Apa tuh? ngutip dia Hmm? tentang power is corrupt and absolute power is corrupt absolutely. Oh, Jadi kekuasaan itu adalah bentar. pada prinsipnya adalah korup kan. Nah, ketika kekuasaan itu udah absolut, maka itu korupnya juga absolut juga begitu. Ini ya, ini gue searching nih John Dalberg, power tend to corrupt and absolute Iya, power. corrupt absolutely. Hmm. Nah, kalau menurut gue itu cerminan ini sih, karena udah terbuai dengan masa jabatan yang lama gitu, jadi punya kecenderungan untuk wah pengen lagi nih. Jadi ada semacam Candu. kecanduan dan juga ya namanya status quo pengen melanggengkan status quo-nya itu sendiri kan. Kalau dibilang lama, asa si Pak Luhut baru dari 2019 sih nggak sih? Maksud gue bukan ke arah Pak Luhutnya sih, Apa tapi tuh? lebih ke kekuasaan rezim yang udah ada selama Oh iya ya, dinastinya ini. Banteng. Betul. Dinasti Banteng ya. Yuk. Lanjut. Nah, dan juga gue juga udah baca tuh berita yang tentang pernyataannya Pak Luhut. Mm-mm. Jadi dia tuh bawa-bawa ini kan kayak data gitu. Data. Iya, Oh iya. Terus yang gimana? bilang kalau em, penundaan pemilu atau yang tadi lu bilang kan, Mm-mm. pemilu 2024 itu nggak relevan karena bla 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 disangkut pautin sama efek dari perangnya Rusia Ukraina lah, geopolitik dan sebagainya. Nah, dia Terus? bilang lebih lanjut lagi dia bilang ada 110 juta orang yang setuju terkait penundaan Oh, pemilu. yang itu klaimnya dia Iya, ya. Mm. betul. Nah, masalahnya datanya itu dari mana gitu. Hmm. Sementara ketika dia menyampaikan klaim tersebut, dia tuh nggak punya source buat kita apa ya mengkomparasikan atau mengverifikasi Oh, intinya klaim datanya sepihak tersebut. doang gitu ya. Betul. Sebenarnya kalau apa ya, kalau misalnya di ranah ilmiah data itu apa, kalau apalagi dia udah ngeklaim itu harusnya ditransparansikan kan. Kalau enggak Iya, namanya ya bullshit gitu ya. Kita punya cuma data, punya doang itu, iya mana gitu, bullshit. Metodenya apa juga, siapa yang apa diambil datanya juga eh, nggak tahu gimana kan. ya cuma sekedar lip service. Oh berarti lagi-lagi lip service gitu ya, Yoi. klaim sepihak. Tapi kalau ngelihat ini kan kemarin juga ada tuh gue liat berita kayak
judulnya sih ya, judulnya tuh wah banget. Kepala daerah mendukung Jokowi 3 periode. Ternyata Iya. kepala desa, dan itu di beberapa daerah doang. Salah satunya ya di tempat-tempatnya dia doang gitu. Ah. Menurut lo Dan tuh, juga tahu nggak sih ada turunan beritanya tuh. apa tuh? Jadi kayak semacam kayak apa namanya menggalang dukungan Mm-mm. terkait apa namanya pendukungan penundaan pemilu dan sebagainya gitulah. Mm-mm. Nah ternyata selidik punya selidik yang datang ke situ tuh diiming-imingin Minyak minyak goreng. goreng murah. Kan brengsek Iya, ya. iya. Di mana gitu ya? Di Pulau Sumatera apa kalau nggak salah ya? Di Riau apa? Nah, itu salah satunya ya. Tapi alay banget ya, perasaan kayak zaman SBY gitu, nggak ada tuh yang mau SBY nambah gitu ya pendukung. Benar. Tes Yuk tes sampai mana, di mana tadi kita? sampai Sampai pegel. Oh, sampai itu yang minyak goreng ya? ya. Oh ya dari minyak goreng. Iya tuh. eh Apa ya? Hmm, menurut lo, eh kalau dilihat dari fenomena yang ada nih, sebenarnya emang ini nggak sih, kan apalagi kalau ngeliat pemilu kemarin Jokowi menang nih. Nah, kira-kira katakanlah bisa gitu, maksudnya konstitusi diubah, kira-kira bisa kepilih lagi nggak tuh orang? Hmm, Karena ngeliat fenomenanya tuh banyak gitu kan, apalagi si itu ngeklaim gitu kan, bisa nggak sih gitu, bisa menang lagi nggak sih gitu, bisa menang dulu ya gitu. Karena kalau misalnya ganti nih konstitusi, ya nggak jamin menang juga gitu, siapa tahu malah yang lain gitu. Nah, ini ada potensi menang juga nggak gitu. kalau perkara bisa apa enggaknya, kalau yang dari pernah gue dengar dari ahli tata negara UGM, Mm-mm. Siapa? katanya sih, Bentar. ya lupa gue. Pokoknya yang sering Refli nongol di Harun. TV dia. Refli Harun. Bukan, Bukan. bukan. Dia nggak bikin channel YouTube. Mm-mm. Dulu sempat vokal juga di Zainal isu ini, Arifin Mokhtar bukan? reformasi. Betul, nah itu. Ah, Pak Zainal Arifin Mokhtar. Beliau bilang, kalau misalkan bicara bisa apa enggaknya, pasti bisa. Tapi kalau misalkan kita mau berbicara tentang moral dari konstitusi itu sendiri, ya harusnya sih jangan. Bahkan harus dihindari kalau adanya kayak gitu. Dan bahkan kita sebagai rakyat juga harusnya menolak. Karena ya apa ya, 2 periode tuh udah digariskan gitu, udah semacam pakem yang harus ditaati gitu. Dan kayaknya juga nggak ada hal-hal mendesak yang mengharuskan adanya pakem tersebut diubah gitu. Dan gue setuju sih. Ya apa coba hal-hal mendesaknya? Pandemi udah beres kan, udah relatif beres lah dikatakan. Terus efek geopolitik Ukraina Rusia juga udah meredam setahu gua. iya. Dan Terus kayaknya juga nggak terlalu ngaruh kayaknya ke sini mah. nggak ngaruh-ngaruh amat ke kita. Negara dunia ketiga, sok-sokan gitu. Kecuali Ya, yang perang tuh misalnya Thailand sama Vietnam misalnya, ya, baru ya, ngaruh. di Asia Tenggara, ya minimal Asia lah. Dan ya emang menurut gua ini emang karena murni ambisi politik atau ambisi kekuasaan dari kubu tertentu sih. Terus dianya juga, si itunya tuh kayaknya nggak nolak ya, kalau dari omongannya ya, atau nolak itu? Dari omongan presiden itu sendiri ya. Iya. Kalau dari yang gue baca statementnya sih, Masa katanya ini apa, eh, ya itu kehendak rakyat juga kalau konstitusi berubah, masa gitu katanya? bahasa bersayap sih ya. Iya. Jadi yang gue baca tuh kita harus menaati konstitusi. Oke, menaati konstitusi berarti kan bisa jadi konstitusi yang lama atau bisa jadi kalau misalkan udah berubah ya mau nggak mau kita taatin gitu. Iya. Diedit berarti ya. Oh ya berarti, tapi ini nggak sih, kayak sebenarnya mereka paham nggak sih, maksudnya nanti tuh
oke lah konstitusinya pengennya diubah, terus intinya si presiden bisa lebih lama. Tapi sebenarnya yang mereka inginkan nanti draftnya seperti apa sih? Apa bisa berapa periode atau bisa periodenya mungkin ditambah gitu, jadi bukan 5 tahun gitu, kan nggak jelas gitu ya. Maksudnya mereka paham nggak sih sampai kesana tuh prosesnya gimana gitu, goalsnya apa kira-kira? Dan juga efeknya juga, ya namanya kekuasaan kan nggak akan bertahan selamanya ya. Bisa jadi efeknya itu yang nggak dinikmati sama kubu mereka doang. Kan ada kalanya juga kubu mereka juga pasti bakalan ada di bawah. Dan ya bisa jadi ada kemungkinan produk hukum yang bakalan diubah nantinya juga bakal dinikmatin dan dieksploitasi sama kubu lainnya gitu. Namanya kayak Perpu Ormas yang 2017 lalu dikeluarkan sama presiden, itu juga bakal pasti ada kemungkinan ketika kubu yang sekarang ini lengser bakal dieksploitasi sama kubu lainnya gitu untuk menghantam lawan-lawan politiknya. Kalau menurut tuh dengan waktu yang tinggal 2 tahun lagi, berapa besar change untuk diubah konstitusi? Persen dah, pakai persenan. Seberapa besar? Persen ya? Iya. 55 sih kalau kata gue. 55? 55 berarti 45% bisa berubah gitu. Alasannya kenapa tuh? Kalau gue malah alasannya karena berkaca sama undang-undang yang sebelum-sebelumnya aja gitu. Kayak Omnibus Law. Itu kan dikebut cuy. Iya. Dan itu jadi, meskipun people power yang menolaknya juga lumayan gede kan waktu itu. Itu salah satu yang bahkan gede itu tuh. kan lebih dan bahkan itu juga demo KPK ya. Iya, betul. Dan itu tetap diketok sampai sekarang dan berlaku gitu. Nah, terus dan yang gue sayangkan sebetulnya, oke lah rame nih isu penolakan terhadap penundaan pemilu. Nah tapi yang gue sayangkan justru ramenya ya cuma sekedar di medsos doang gitu. Sementara penolakan nyatanya aja agak kurang kelihatan sih kalau menurut gue. Kalau secara langsungnya, cuman tapi gue ngeliatnya karena ya itu narasi tiga periode ini ya masih menurut gue masih gimmick gitu, masih tes sound siapa nih yang kira-kira sebenarnya pengen gitu, orang dibantuin sendiri masih menolak gitu loh. Kayaknya pengen tes soundnya gimmick. Terus kan arah maksudnya udah ada nih muncul narasi, udah muncul pengikut-pengikut gitu kayak deklarasi, tapi belum ada arah secara konstitusi gitu. Mereka si pendukung-pendukung ini seberapa pengaruh sih untuk berubah gitu. Walaupun waktu itu gue pernah lihat ya di Mata Najwa, ya itu ada emang anggota-anggota partai itu udah ngelobi, udah mengkampanyekan ini ke sana gitu. Goalsnya adalah di MPR. Nah itu emang sih bisa, cuman kalau nggak tahu kenapa kalau gue ya menurut gue ya, kalau bagi gue sekitar chance-nya hanya 5% menurut gue berubah. Kecil berarti menurut lo ya? Kecil, iya. Karena gue ikutin kata si Refli Harun gitu. Perubahan konstitusi kan terakhir 98, berarti kan ya tunggu kejadian besar aja gitu. Nah, emang dalam 2 tahun ini bakal kejadian besar apa lagi gitu, yang sangat menghendaki udahlah pokoknya presiden kita itu lagi deh gitu. Kayak sebagian besar masyarakat kita mau kayak gitu. Iya serius, mau apa gitu, kejadian besar apa, terus apa yang menghendaki gitu. Pak misal pihak oposisi ngebunuh rezim gitu kan, jadinya berbalik semuanya menyerang oposisi. Ya kan nggak mungkin kayak gitu terjadi dalam 2 tahun, ngapain juga coba. Extraordinary crime ya? Iya, maksudnya terus gue ngeliat kayak ayo turunin Jokowi 2024. Sebenarnya nggak perlu diturunin, emang udah habis aja gitu. Ya nggak sih, kayak apa ya, salah sasaran juga sih gue ngeliat gitu.
gerakan oposisi itu. Kita cukup ini aja, cukup nolak aja udah gitu. Kalaupun nggak berubah ya udah, kayak ibaratkan dari tahun ke tahun aja gitu, turun selesai ganti, dah gitu. Kalau sampai apa ya, kayak sampai diturunin gitu kan berarti ini apa, berarti sedang dalam nggak baik gitu. Kayak tahun 98 itu kan penurunan secara paksa gitu, kudeta apa segala macem. Itu berarti lagi nggak bagus itu, sangat berpengaruh kepada aspek-aspek lain, terutama mungkin ekonomi gitu ya. Stabilitas. Jadi makanya kalau gue ya chance-nya cuma 5% gitu. Karena kalau apa yang undang-undang itu kan RUU awalnya ya wajar gitu orang gampang goals karena satu DPR ya mau gitu loh. Itu kan RUU gitu, beda sama konstitusi yang berubahnya ya Sulit. berapa tahun sekali cuy. Terakhir lu masih minum susu masih ngedot. Iya, kalau RUU kan tiap tahun selalu ada, misal 30 RUU yang desain paling cuma 10 gitu kan. Emang Tapi, gimana merekanya kan? yang terkait omnibus itu nggak di ini loh, draft Nggak transparan. Enggak. Jadi tuh secara kan ada di DPR tuh hal-hal yang mau dibahas tuh secara dalam kurun setahun. Nah, RUU Omnibus Law tuh nggak ada di sana. Tapi tetap diadain gitu. Jadi emang undang-undang yang diada-adakan. Ya, tapi who knows lah. Semoga aja enggak sih. Iyalah, nggak, jangan. Makanya gue yakin 5%. Cuma 5%. Ya moga-moga prediksi gue nggak kayak si Jastok ya. Benar-benar berbanding terbalik. Chance gue sih menurut gue cuma 5% sih ya. Lu berapa? 45 apa? 55. 55. Kejadiannya 55. Iya. Gila. Cuy. Dan juga ternyata lebih gede gitu ya. Kalau gue cuma 5%. Oke. Kalau nggak kejadian gimana? Gue dapat apa nih? Dapat subscribe satu orang. Serius ya? Oke, boleh. Udah sih dari gue itu aja sih pertanyaannya. Lu ada closing statement nggak? Closing statement. Iya dari lu lah. Oke. Ya, closing statement dari gue udah lah, nggak usah terlalu berambisi sama dunia, ingat akhirat. Sangat cocok sekali closing statementnya. Oh, dunia tuh nggak akan dibawa mati. Itu aja. Mantap. Semoga podcast lu didengar sama stakeholder yang ada di Senayan. Sumbang banget ini padahal. Nice closing statement. Nice. Ada lagi udah? Itu doang? Oke. Itu doang? Yep. Setuju? Iya aja. Sebuah percobaan yang mantap. Kalau tahu ya. Tahu gak? Ya udah. Oke, nice. Kalau closing statement dari gua gini aja. Tidak perlu khawatir berkaca dengan yang udah gitu ya. Chance-nya kecil, kita hanya perlu menolak, just it gitu. Buat para pendukungnya, jangan baper. Karena ini pendapat gue. Terserah gue. Gitu aja.